Hai Dek, kita udah lama nggak ketemu. Nggak usah basa-basi dia lu. Magang kamu gimana? Udah resign. Ah, resign lagi. Bukannya yang ini masih baru ya? Ya emang. Lagian sok peduli apa sih lu? Ya, peduli toh. Kan kamu adikku. Sejak kapan lu ngakuin gue sebagai adik lu? So ngomong ngono, walaupun umur kita tuh beda jauh, justru karena umur kita tuh beda jauh, aku tuh peduli sama kamu Dek. Oh iya, bukannya lu sendiri yang bilang kalau kamu pergi dari rumah ini, kamu bukan adikku lagi. Ya, itu kan udah 6 tahun yang lalu Dek. Masih aja mau bahas terus. Bahas terus. Nih ya, kita baru ketemu lagi setelah 6 tahun. Kapan gue bahas terus? Kita benar-benar udah gak ketemu 6 tahun ya Dek. Waktu berjalan cepet banget. Kenapa? Lu nggak perlu tahu. Ya udah. Tapi dengerin kakakmu nih sekali aja. Ojo resign meneh dari kerjaanmu. Kamu tuh harusnya bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih buat kamu sekarang. Kenapa sih? Lu selalu merasa tahu semua hal tentang gue. Emang lu tahu apa tentang gue? Aku tahu, kamu itu cuma mau menghindari tanggung jawab aja toh. Kamu resign dari kerjaan supaya kamu punya alasan gak punya duit untuk bantu biaya rumah sakit ibu. Dan kamu keluar dari rumah karena gak menjagain ibu kan? Apa maksud lu ngomong kayak gitu? Gue sekalipun gak pernah punya pikiran jahat kayak gitu. Gue keluar dari rumah karena gue punya impian. Ya aku juga punya impian, Dek. Tapi aku nahan untuk jagain ibu. Emang bener, lu ngelakuin semua itu buat ibu. Bukan karena haus validasi untuk jadi putra kesayangan ibu. Aku nggak pernah ya mikir kayak gitu, Dek. Oh iya, bukannya lu bangga dengan sebutan dan status itu. Lu selalu jadi yang nomor satu dan lu adalah anak yang paling dipeduliin sama ibu. Dek, ibu itu juga sayang dan peduli sama kamu. Kamunya aja yang nggak pernah nyadar itu. Nih ya, ibu itu orang pertama yang nangis ketika kamu berangkat ke Jakarta. Dan ibu juga yang selalu bilang kangen, minta telepon ke kamu. Kamunya aja yang egois. Ngejar impianmu, dapatin kerjaan, malah ganti-ganti seenaknya. Sedangkan ibu sakit. Kalau ibu ngerti gue dan ibu sayang sama gue, ibu pasti tahu apa yang mau gue lakuin. Lu harus tahu, impian gue bukan cuman kerja korporat di Jakarta. Gue pengen kuliah ke luar negeri. Gue pengen melihat dunia di luar sana. Gue gak mau jadi lu yang terjebak di kota ini, di dunia ini. Ya aku juga nggak mau dia terjebak di dunia ini. Tapi gimana keadaannya memaksa untuk jagain ibu. Ibu itu udah nggak punya siapa-siapa lagi deh selain kita. Gue lupa kalau lu adalah orang Jawa yang selalu gak enakan sama orang lain. Kamu itu loh, kan orang Jawa juga tadi. Jadi wong tuh jangan kayak kacang lupa kulitnya. Ya, tapi setidaknya gue selangkah lebih dekat sama impian gue dengan tidak menjadi orang Jawa. Cara ngomongmu itu loh aja udah aneh. Mana sopan santunmu sama masmu? Gue gak sudi sopan santun sama lu. Sejak gue keluar dari rumah,
gue gak pernah anggap lu jadi kakak gue lagi. Seandainya ibu dengar apa yang barusan kita ributin, ibu pasti sedih banget, Dik. Setelah 6 tahun kamu akhirnya balik ke Jogja lagi. Tapi hal pertama yang kita lakuin ya malah berantem lagi. Kita emang gak pernah cocok. Lu selalu menjadi putra kesayangan ibu, sementara gue adalah putri yang gak berbakti. Gue adalah putri yang gak tahu diri. Kalau aja gue bisa kuliah ke luar negeri dan dapat pekerjaan yang layak, gue pasti bisa kasih pengobatan yang terbaik buat ibu. Pekerjaan layak yang kayak apa sih yang kamu mau, Dek? Ya pekerjaan yang pastinya bisa buat ibu bangga lah. Dan yang banyak duitnya. Kalau tentang duit banyak, gue gak perlu kuliah sampai ke luar negeri. Ini tuh tentang pencarian jati diri. Kamu itu loh, ngomongnya udah persis banget kayak orang Jakarta, Dek. Ya emang mungkin gue cocoknya jadi orang Jakarta. Terus kenapa sekarang kamu balik ke Jogja? Gue kangen sama ibu. Cekelono impenmu nduk, amarga yen impenmu mati, uripmu bakal kaya manuk sing swiwine tugel. Tapi yo elingo, urip ning donya iki mung sedhela. Aja nganti impenmu nggugurke katresnanmu. Tapi setelah gue sampai di sini, ibu malah dalam kondisi kritis. Gue capek, gue bener-bener capek. Gue cuma pengen ibu bangga sama gue. Di rumah gue selalu dianggap durhaka. Di luar pun gak ada yang mau nerima gue. Apa Tuhan masih lihat gue? Kowe kuwi anak mbarep. Ora ateges kudu menang dhewe. Kadang sabar iku ingaran mustikaning laku. Tapi Hadi selalu nyanyiin aku, Bu. Ngilo marang githokmu dhewe le, berkaca. Kudu bisa mawas diri. Sopo ngerti Gusti paring pitedah lewat adimu. Sabar iku mustikaning laku. Gusti paring pitedah bisa lewat bunga, bisa lewat susah. Kita mungkin gak bisa balik ke masa lalu, tapi Tuhan masih mau kok kasih kita kesempatan untuk mulai lagi. Apa kita bisa berdoa bareng buat ibu? Berhenti, Dek. Oke. Kalau kamu sampai keluar dari rumah ini, kamu bukan adikku lagi. Kadang susah, sabariku mustikaning laku, ngadepi urip ning Ibu kalian sudah sadar. Kalian bisa bertemu beliau sekarang. Sakit lumantar bunga lan susah lan kadang kala